Halo Sobat Unggul, balik lagi bersama kita dalam acara podcast Esa Unggul Talk. Wah Kak Haiza, kita kedatangan siapa nih Kak Haiza hari ini? Kayaknya kedatangan yang super duper sibuk ya. Ya, Amin. Agak susah ya kita ngatur jadwal podcast ini. bener sekali. Oke, boleh perkenalan dulu nih, dari mana? Dari tadi. Dari tadi, salah juga sih pertanyaan kok dari mana ya? Perkenalan nama mungkin nih. Nama Ridwan, nama asli apa nama palsu? Oh, Bukan nama ada palsu, nama palsu sih, juga sebenarnya berarti? nama panggung. Oh, nama panggung. Kalau nama aslinya Ridwan Naibaho. Naibaho itu marga. Oh, marga. Aku asli orang Batak soalnya. Nah, Kak Haiza punya nama palsu gak? Nama panggung, nama panggung. Nama panggung ada. Apa tuh? Haiza Panggung. Haiza Panggung. Oh, Hezat. Aduh. Kalau nama panggungnya apa nih? Ridwan Lida. Oh, Ridwan Lida. Lida tuh Iya, maksudnya? Lida itu kompetisi. Oh, kompetisi. Oke. Kepanjangannya ini ya. Liga Dangdut Liga Indonesia. Dangdut Indonesia. Wah, keren juga ini ya. Berarti seorang musisi dangdut gak sih nih? Wah. Lebih tepatnya biduan. Jangan dong. Penyanyi dangdut lah. Biduan kayak gak enak banget kayak gitu kan ya. Penyanyi dangdut. Bener. Penyanyi dangdut benar. Nah, Kak Ridwan sekarang ini apa sih? Kak Ridwan kan sebagai musisi juga kan, berarti sekarang kuliah di Esa Unggul juga nih. Jurusan Iya. apa nih Kak? Aku Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Fakultas Oh, Ekonomi. jurusan Iya. manajemen. Udah Iya. semester berapa, Kak? Semester 4. Oh, Jadi semester aku tuh 4. telat kuliah sebenarnya. Harusnya? Aku kan sekarang aku 25 ya. Oh, heeh. Harusnya udah selesai dong. Oh, harusnya udah selesai. Tapi nggak ada kata telat ya untuk Betul. kuliah. Kuncinya itu gak ada kata telat walaupun umurnya udah Nah, itu juga kalau berapapun misalnya tuh kita tetap boleh. Iya. wah ada ya, usaha kuliah. banget berarti ya Kak Ridwan Benar, ini ya. yang penting itu dari hati sih. kalau Betul, sebenarnya. betul banget. Kenapa milih ekonomi nih Kak? Pilih ekonomi karena mungkin aku lebih kayak apa ya? Mungkin suatu saat aku nanti bisa buka bisnis gitu loh. Jadi betul, pengen betul. punya usaha kayak sendiri. gitu. Iya bener juga ya. Kadang emang kita tuh harus punya dobrakan pemikiran untuk menjadi wirausaha juga gak sih? Iya, kan ya? karena kan kita nggak tahu ke depannya kehidupan gimana, Ya, bener ya juga kan? ya. Terus setiap tahunnya kan ada regenerasi artis-artis baru lah, penyanyi baru segala macam, dan kita harus mempersiapkan itu. Bener Nah, juga. itu penting banget ya Itu paling dipikirkan ya. penting sih bener. Di dunia entertain kan kita nggak tahu juga gitu selamanya Iya, kita betul. akan dipakai Nggak ada yang atau abadi. nggak ada yang abadi. Berarti kayak lagu ya berarti. Betul. Terus nih Kak, kan tadi kita ngomongin kenapa milih jurusan. Nah, pertanyaan kedua, kenapa milih Esa Unggul sebagai kampus yang Kakak ituin? Kakak Ya, pilih. yang pertama mungkin sama kayak hubungannya, kalau udah nyaman mau gimana coba. Waduh, Oh, dalam aduh. banget. Emang Esa Unggul membuat Aduh, apa dalam nih? banget. Sampai bisa Wah, gila. hari tulis ya. Sebelumnya ada apa nih dengan Esa Aduh, Unggul? aku tuh- Ada pemikat Percikan hati kah cinta, atau apa gimana gitu? nih? Yang pertama sebenarnya aku tahu kampus ini tuh dari Aulia. Oh, dari iya, Aulia. iya. Jadi dia tuh kayak bro, lu mau mau kuliah lagi nggak katanya? Pengen banget, aku gituin kan. Iya. Nah ke Esa Unggul aja, di sini tuh enak, bagus katanya kan. Iya. Terus aku pergilah ke sini, aku lihat-lihat dulu segala macem, kayak lebih pas di hati aja kali ya. Sama kayak ya persis yang aku bilang tadi, sama kayak hubungan, kalau kita udah nyaman kita nggak bisa pindah ke lain hati. Betul Bener banget. juga. Berarti Mampus Esa Unggul nggak jago tuh? ya. Esa Unggul jago ya ngambil hati Jago, Kak Ridwan. ya benar. Berarti ya keren banget ya berarti. Humasnya nih berarti keren ya. Iya. Wah, keren banget ya. Aduh, baca tuh di situ. Oke, terus nih Kak, kan tadi Kakak di sini beasiswa atau gimana nih di Esa Aku Unggul? beasiswa. Beasiswa juga. Iya. Beasiswa prestasi berarti ya? Iya benar. Oke, mantap kali berarti. Iya, Udah berarti karirnya pun berpengaruh ke pendidikan ya. Iya, Jadinya, alhamdulillah. tidak disia-siakan ya, walaupun waktunya padat tetap harus kuliah dan punya prestasi yang besar dan akhirnya peluang nih buat dapetin beasiswa. Dan di beasiswa di Esa Unggul tuh kuliahan. bener-bener gak bohong banget kan 100% Iya. ya Kak? Wah, itu bener-bener banget sih. Best. Saya pun Best. ngerasain banget itu namanya beasiswa 100% tuh ya cuman bayar berapa dong di awal kan ya? Iya benar. Buat beli almet dan sebagainya, sisanya kita Betul bener-bener gratis. sekali. Itu dia yang bikin Kak Ridwan mungkin jatuh cinta dan nyaman di awal ya. Oke, itu alasannya cukup relevan juga ya. Cukup relevan ya, Cukup itu relevan. menggugah. Kira itu Aku ada fix nih di ada sini. something atau apa gitu yang mungkin lagi dipikat nih sama Ridwan. Ternyata anak Esa Unggul kan kayak Satu gitu. lagi emang karena posisinya, lokasi kampusnya kan dekat sama tempat kerja juga. Oh, betul, Jadi nggak buang-buang waktu harus jauh-jauh ke sana Ya, dulu strategis gitu loh. juga sih berarti ya kampus Betul. ini ya. Lokasi juga emang penting sih biar kita nggak wasting time di jalan Bener-bener gitu. gitu. Terus nih Kak, kita udah ngomongin kuliah nih. Boleh gak sih sedikit ceritakan tentang Perjalanan karir. Perjalanan karir. Ya. Jadi awalnya itu aku sebelum ke Jakarta itu aku cleaning service. Wow, Wow. Iya, aku dulunya itu cleaning service selama 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun cleaning service di Sumatera Utara.
Terus aku sebelumnya sama sekali bukan penyanyi, sama sekali bukan penyanyi panggung, sama sekali bukan ikut-ikut kompetisi segala macam. Itu Liga Dangdut Indonesia itu adalah kompetisi pertamaku seumur hidup dan baru pertama kali audisi langsung lolos. Alhamdulillah. Wah, rezekinya emang Iya. jalannya di situ ya. Emang rencana Tuhan tuh gak ada yang tahu. Betul Iya, sekali. istimewa. Surprise sih. itu gitu. Aduh. Tapi pertamanya nyangka gak kan itu pertama kali ataukah itu coba-coba atau emang udah niat nih mau menjalankan karirnya di dunia entertain menyanyi gitu? Awalnya sih aku dulu cita-citanya pengen jadi tentara. Oh, tentara. Jauh ya. Jadi jauh. Agak jauh jadi banget. aku setahun ikut tes segala macam kan. Tapi memang mungkin belum rezekinya di situ, udah sampai dibotak lah segala macam lah. Emang harus Udah kayak niat gitu juga banget. kan ya? Tapi memang karena belum rezekinya di situ ya udah daripada aku nganggur, mending aku cari kerja apa aja dulu. Yang awalnya aku itu kerja pernah jadi sales, itu 2 minggu cuman bertahan itu karena aku mungkin lebih kayaknya nggak cocok deh gitu loh. Iya, bukan gue banget lah bukan gitu. passion banget kan. Ya udah langsung ganti ke kerjaan lain. Ada lowongan masuk jadi cleaning service. Masuk jadi cleaning service aku 2,5 tahun. Tuh setiap malam tuh aku kayak mikir apa aku sampai kapan aku begini ya? Kayak gitu loh. Kayak timbul di pikiran gitu kayak sampai kapan ya aku kayak gini? Kalau aku nggak gerak-gerak gimana mau berubah Wah, gitu bener loh. juga sih. Emang harus ada aksi juga ya. Iya. Harus ada action yang pasti. Apalagi kita anak cowok kan. Wah, bener banget itu. Jadi Rasa kayak banget tuh. betul kayak ya gimana nanti bisa mempertanggungjawabkan anak orang ini gitu loh. Sayang banget kayak gitu. Biaya nikah tuh gak murah kan ya? Aku tuh lebih kayak ya udah deh aku kayaknya harus gerak nih. Apa aja dulu yang dilakukan gitu. Nah, kebetulan itu ada audisi harus jalan ke audisinya itu di Medan. Sementara dari tempat aku ke Medan itu 10 jam. Wow. Oh, lama kali ya. Itu naik kendaraan. Naik bus, jadi kita bukan bus sih, lebih kayak mobil kecil, memang angkutan penumpang gitu. Oh. Bayangin kita tuh kayak ayam kiriman ke kota-kota gitu. Tapi Sumpah. hasilnya memuaskan. ya? Alhamdulillah. Itu pun waktu aku sampai di Medan, aku itu nggak sama sekali nggak tahu kan, itu baru pertama kali nginjak Kota kota Medan. Sampai di sana aku nggak tahu mau kemana. Hmm. Kebetulan ada temen aku kenalan di Facebook, orang kampung aku yang kuliah di Medan. Nah, aku nginep di tempat dia itu selama seminggu. Di kos-kosan dia. Aku minta tolong dong, kasih tempat tinggal. Aku mau audisi di sini. Ya udah, datang aja ke kosan aku, nanti aku anterin kau ke tempat itu, kata dia. Jadi dibantu. Audisinya itu dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Wow. Wow, datang jam Agak 6 lama pagi, juga ya. Iya. kebagiannya jam 11 malam. Ya, sampai ada beberapa tahap kan. Iya. Ada 3 tahap, jadi sampai jam 11 malam. Oh, tapi perjuangannya keren Iya. banget berarti ya. Berarti emang ini Carito tuh tipenya yang produktif banget ya, nggak iya. diem di tempat dan nggak mengalah dengan keadaan. Gitu Iya, ya. betul. Itu emang tanda-tanda ciri orang sukses nggak ya udahlah gue begini aja emang udah takdir kali gitu. Berarti kita nggak boleh di zona nyaman Iya kita nih, terus kita ya. juga tersentuh nih ya jadi Bener. nggak boleh stuck diem di situ aja, Iya, emang betul. harus berkembang. Terus nih Kak, setelah ikutan audisi tersebut, apalagi nih setelah itu perjalanannya? Aku ikut audisi itu diumumin setelah 2 minggu audisi. Nah, itu pas aku lagi ngepel lantai jam 11 malam. Aku kerjanya kan malam. Iya, aku kerja malam. Aku itu kayak nggak mau buang-buang waktu. Aku itu kerja dari 8 pagi sampai jam 8 malam. Dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi itu aku jualan di rumah. Jadi kayak jualan kopi, teh Iya. sampai jam 4 Warung sore. kopi gitu. Jam 4 sore aku tidur sampai jam 6. Waktu aku tidur cuma 2 jam. Satu hari. Itu Wah, gak kebayang, produktif sekali, Za. nggak mau Itu waktunya serius? ada yang terbuang Itu serius? Iya, sia-sia. demi Setiap hari Allah. kayak gitu? Ya. Waduh. Aku kayak gitu terus, lebih kayak apa ya? Aku ya kalau memang lagi lagi ada yang bisa dikerjain gitu loh. Lebih baik capek kerja daripada capek pengangguran itu aja. Bener banget. Bener banget sih itu. Wah, Emang itu- waktu itu sangat berharga ya. Ya, Time itu is tadi quotes yang money. tadi harus ditulis nih di sini nih. Quotes yang tadi nih. Itu bener banget sih, Ja. Harus Betul produktif banget. juga sih. Itu aku Harus pas lagi produktif. ngepel ditelepon tuh sama orang TV-nya. Katanya, Ridwan kamu lolos audisi ya, kamu berhak mewakili Provinsi Sumatera Utara untuk tampil di hari ulang tahun Indosiar yang ke-23, yang ke-24. Aku langsung kaget dong, aku bilang ini nggak penipuan kan? Karena jam 11 malam. Iya. Ya, itu mana handphone aku pakai tab, aku masih pertama kali pakai tab tuh. Itu pun tab second lah, dari beli-beli dari orang. Ini beneran, Mbak? Ya iyalah, masa ditipu katanya. Malah dibalikin gitu ya. Terus
dibilang ini tiket pesawatnya kamu berangkat ke Jakarta. Yo, kan kita nggak pernah kemana-mana ya selain di kampung itu ya. Aku bayang-bayangin naik pesawat kemana? Ini turnya di mana gitu-gitu. Aku pernah sampai nyasar ke tujuan Ambon. Naik pesawat tuh harusnya tujuan Jakarta, masuknya tujuan Ambon. Gimana tuh? Gimana ceritanya? Karena aku nggak tahu kan itu lihat harus kemana itu belum boarding paham kan sama belum paham sekali. sama sekali kan, turun dari pesawat aja bingung mau kemana. Pas masuk ke itu ya kata pramugarinya, Mas ini bukan mau ke Jakarta, ini mau ke Ambon. Disorakin dong satu belakang, digituin. Agak jahat juga ya itu. Agak jengkel ya. Bodoh amat lah ya. Tapi itu semua jadi cerita ya. Iya, jadi Iya, cerita. benar. Apalagi nanti kalau udah punya anak tuh ceritain kayak gitu. Kayak seru banget gak sih? Seru Seru banget. banget. Kita aja yang denger kayaknya seru Iya banget ya. bener banget ya kan. Nggak nyangka sih sebenarnya, cuman Iya, lebih iya. kayak ya apapun yang kamu kerjakan dari hati, insya Allah akan berjalan dengan Apa yang lancar. kamu kerjakan dari hati, insya Allah akan ada hasilnya. Nah, itu. Tulis Quotes ya. juga ya di sini. Quotes lagi. Banyak Banyak banget ya itu Ridwan quotesnya ya. Nah, terus Kak, berarti itu tampil perdana banget di acara ulang tahunnya Iya. tersebut. Tampil perdana dan itu langsung dilipatin di hari ulang tahun kan, di Iya hari sih, ulang iya. tahun, dan itu disandingin sama Raja Dangdut Indonesia, Bapak Haji Roma Irama. Itu langsung kayak, ini beneran gak sih? Ini Apa ini beneran gak mimpi? sih? Sumpah, itu aku lagi kayak, Langsung ketemunya Aku perdana masih merinding ketemunya tau. langsung sama Raja Dangdut. Waduh. itu lebih kayak excited banget. Ya Allah, ini beneran nggak gitu lah kan? Terharu juga, bahagia juga. Ya udah dijalanin aja kayak gitu. Itu kita itu ada 70 besar. Iya. 70 peserta dari di itu lagi disaring lagi jadi 34, satu orang mewakili satu provinsi. Oke. Awalnya kan 5 orang tuh, Iya, iya. tapi diseleksi lagi jadi 1. Nah, sampai alhamdulillah aku dapat top 4. Top 4. Hampir banget tuh juara 3 minimal kan dapat duit. Oh, gak Tapi apa-apa. juara 4-nya nggak apa-apa, sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Itu keren Asik. banget. Juara Itu 4 keren aja itu udah banget. keren banget. Masalahnya ini baru pertama kali Iya. nyoba dan masuk 5 Langsung besar lolos. aja itu tuh udah kayak nggak disangka-sangka Iya, mungkin dan- ya sama Ridwan sendiri. Dan orang juga berpikir kayak, masa iya sih dia lolos? Sampai dibilang nih ya, bapak aku bayarin dosiar katanya. Ya, ya. Sumpah. Itu yang ngomong siapa itu yang ngomong siapa? Katanya, Biasa lah ya waduh. ada orang yang seperti itu. Bapak yang bayarin dosiar. Terus dalam hati aku, ya kali bapak aku bisa bayarin dosiar. Makan aja kita masih itu. Tapi kok kepikiran ya orang kayak gitu nanyanya? Biasanya dasarnya semakin julid mah orang gimana ya? ingin dia itu posisinya makin tinggi itu biasanya anginnya juga makin Iya, kencang. betul. Benar-benar. Kayak gitu. Nah terus Kak setelah dapat top 4 itu tuh terus apalagi nih perjalanan karirnya kira-kira Kak? Aku udah main FTV juga, Oh, FTV. alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Iya, udah main Banyak ya FTV. pintu yang terbuka lebar untuk menjadi lebih sukses itu ada gitu kan, dengan kita kerja yang dari nol banget terus kita mikir segala macam dan emang ada hasilnya tuh kemana aja pintu rezekinya itu emang terbuka. Main Bener FTV banget. berarti Karena- kerjaannya sibuk juga berarti ya? Iya, karena memang dari TV-nya juga kayak ngasih kesempatan gitu loh. Kayak kalau lu mau nyoba ya udah kita kasih wadah gitu loh. Iya, Nah betul sekarang tergantung lu lu mau ngejalanin sosok lu ya. Padahal aku orang Sumatera. Udah 3 tahun jadi ke bawah-bawah. Jadi kayak ya kalau lu mau dikasih kesempatan, kalau lu mau berusaha ya ayo gitu loh. Jadinya kita kayak ya udah deh jalanin aja. Kalau aku sistemnya begitu, apapun pekerjaannya ya udah aku jalanin gitu loh. Bodo amat lah masalah apalah segala macam, yang penting kerja aja dulu gitu loh. Pede ya orang yang gitu nih, pede. Berarti itu ada kesulitan juga kan dari musisi tiba-tiba harus Ih, jadi iya betul. Oh iya betul. Gimana itu pengalamannya Kak? Sampai dibilang muka aku itu kayak badan aku itu kayak dibilang sutradara. Ini artis goblok dari mana sih katanya? seriusan kayak gitu. Iya, aku sampai kayak gini dong. Aku pernah nangis beneran jadinya. Itu scene nangis. Gara-gara dibentak-bentak jadinya nangis beneran sampai sutradara. bawah ya? Iya. Ke bawah. Namanya juga kita basicnya bukan di acting kan. Iya, Kita iya. basicnya penyanyi. Tapi ya berawal dari situ itu dijadiin motivasi aja. Tapi Udah. ujung-ujungnya sukses juga kan? Ujungnya Alhamdulillah, berhasil juga. alhamdulillah. Itu dia ya. Poin pentingnya kan ya. Emang kalau kita itu ada niat mau ikhlas itu pasti Iya. emang. Dan ada satu jalan. lagi, kalau ngerjain sesuatu itu intinya itu dalam hati kamu itu ingin ngebahagiain keluarga. Betul. Serius deh. Gimana sih jadi motivasi Serius deh, iya. juga itu. Keluarga tuh emang paling penting ya. Kalau kita penting itu. kalau kita kerja niatnya mau ngebahagiain keluarga, insya Allah jalan rezekinya lancar. Ya, dan berkah juga pasti ya. Berkah kayak pastinya. Jangan mau artis niatnya kayaknya gue harus beli ini deh, beli Iya, ini cuman deh. pansos Alah. doang, nyari sensasi doang itu kayak
ngapain gitu kan ya? Bukan rahasia umum lagi ya, ibaratnya artis kan banyak yang kayak gengsian lah segala macem kan. Untungnya kita mah yang dari orok-oroknya kan. Jadi udah tahu yang paling udah tahu yang paling pahitnya itu gimana ya kita. Benar, sepakat. Nah, terus nih, Kak Ridwan nih kan sebagai musisi nih. Ada singlenya enggak nih? Ada lagu yang udah dibuat kah? Aku keluarin single itu tahun 2020. 2020. Baru banget kemarin. Iya, kemarin ya. Dan itu masa pandemi, harusnya sebelum masa pandemi. Cuman ya mau gimana ya, lagi situasi dan kondisinya begini, nggak apa-apa. Keluarin single aja. Judulnya itu Cinta Apa Adanya. Cinta Apa Adanya. Wah, judulnya tertarik untuk didengar ya. boleh sedikit dinyanyikan kali ini Kak. Boleh. Aku langsung yang ref aja ya. Oh boleh. Asik. Ada instrumennya nggak? Aku kayak berasa mau di audisi lagi. Gak apa-apa, karena emang kita di sini juga kayak kalau saya sendiri emang saya suka musik juga gitu Kak. Boleh silakan Kak. Gimana nih Pak? Merinding ini lagu dangdut loh. Aduh, dengerin Ridwan Lidah secara langsung. Kapan lagi kan ya? Kapan lagi? Cinta bukan untuk dipandang-pandang. Cinta bukan untuk kau timbang-timbang. Kalau memang cinta, ya katakan cinta. Kalau tidak, ya lupakan saja. Cinta bukan untuk ditakar-takar. Cinta bukan untuk kau tawar-tawar. Dengarkan hatimu agar tak keliru. Kalau ragu tak usah bertahan, karena jodoh di tangan Tuhan. Asik. Wow. Liriknya sangat realistis sekali ya. Iya. Liriknya sangat realistis sekali. Bener banget sih. Itu pengalaman hidup soalnya. Iya, pengalaman hidup soalnya. Ada sedikit cerita apa tuh tentang di balik lagu ini mungkin ada cerita. Jadi sebelum aku jadi penyanyi dangdut, dulu aku punya pasangan. Nah, jadi kita itu pacaran itu di apa ya? Dicampurin sama orang tuanya. Jadi kayak lu mau nikah sama dia, lu jamin hidup lu bakalan enak sama dia, putusin tuh anak gitu. Diremehkan lah ibaratnya gitu ya. Terus pas pulang-pulang kemarin selesai kompetisi, digituin lagi. Si itu masih jomblo. Ya Allah, aib, jangan. Oh my god. Cukup pribadinya, pengalaman pribadi banget lah ya. Itu berarti liriknya nulis sendiri juga Kak? Kalau lagunya itu lebih, kalau lagu itu diciptain sama Kak Mario Prabu, tapi kita lebih kayak sharing pengalaman gitu. Baru dia dapetin lirik-lirik yang emang fix ini realistis banget nih liriknya gitu. Iya benar. Dari tadi dengerin liriknya, wah ini sangat realistis ya dengan kehidupan. Pada dasarnya cinta tuh emang gak bisa dihitung dengan hal yang berbau kuantitas. Iya gitu betul. Sebenarnya sih. Wah, keren banget sih. Kan kita juga nggak tahu rezeki orang gimana kan. Betul banget. Benar. Nah terus nih Kak, kan tadi kita ngomongin tentang sisi dangdutnya kayak gitu Kak. Nah kan kalau zaman sekarang nih banyak anak muda yang kayak kita tuh kayak misalnya dangdut tuh kan walaupun kan dangdut tuh kan emang musik kita banget, Indonesia banget ya. Tapi sekarang tuh kayak banyak banget sih yang gak suka dangdut ataupun apaan sih dangdut tuh disebutnya norak dan sebagainya kayak gitu. Masih ada yang mandang sebelah mata lah ya. Pandangan Kakak terhadap itu gimana tuh? Kalau pandangan aku terhadap orang-orang yang begitu ya, aku masih santai aja anaknya. Lebih kayak apa ya? Ya kita bisa lihat lah di setiap acara kayak acara-acara kondangan, acara-acara HUT daerah, kita pasti ngelibatin lagu-lagu dangdut kan. Walaupun sekarang lagu dangdut itu udah sekarang ada koplo, dibuat jadi versi koplo, terus lagu dangdut itu dibuat jadi popdut. Jadi lebih kayak kalau memang sekarang kan zaman milenial ya. Jadi sebenarnya dangdut itu fleksibel banget, bisa dibuat ke pop, bisa dibuat ke jazz segala macam. Jadi emang masuk ke musik manapun. Jadi buat orang-orang yang kayak ih dangdut itu apa sih segala macam, coba deh dengerin sesekali itu dangdut pop segala macam itu gimana sih gitu loh. Pasti bikin jempol kayak gini. Terkadang kan mereka itu anak-anak yang zaman sekarang itu kan yang nggak sukanya itu kayak karena terlalu dangdut banget kan, dangdut klasik tuh dangdut yang udah lama-lama banget. Tapi kalau semakin ke sini kan dangdut tuh semakin lebih keren. Iya benar-benar. Ya kan? Mengikuti zaman lah ya. Kan betul. kita nggak cuman yang di situ-situ aja. Ya. Gitu. Balik lagi ya tergantung selera mungkin masing-masing kemana gitu. Tapi itu
itu dia, cuman dangdut itu cuman ada di Indonesia doang. Iya bener banget. Betul. Jadi jangan sampai ketika emang kita punya selera musik yang kebarat-baratan tapi Ngelupain gitu. budaya Jangan sampai sendiri. melupakan budaya sendiri atas budayanya orang lain kayak gitu. Padahal banyak musisi kita juga yang udah ibaratnya mengkreativitaskan musik dangdut itu tuh supaya disambungin sama genre-genre yang lain Iya, juga kayak benar. gitu ya, benar-benar. Bener-bener. Oke, terus nih Kak, kan sekarang lagi Ramadan juga nih. Sekiranya kesibukan Kak Ridwan di bulan Ramadan tuh apa aja nih? Alhamdulillah bulan Ramadan kali ini ya nggak sama kayak bulan Ramadan tahun lalu. Walaupun tahun lalu itu kan masih lockdown ya. Iya, itu awal-awal full di banget. rumah itu. banget gak sih? Asli aku 8 bulan, bayangkan kalian. 8 bulan aku di rumah. Itu lebih kayak apa ya? Ya, mau gimana ya? Memang udah situasi pandemi pada tahun itu begitu. Iya. Ya kita mau gimana ya udah jalanin aja. Alhamdulillah sekarang dapat program, dilibatin di beberapa program. Berbanding terbalik lah sama tahun lalu. Iya, dengan Kita masih tipenya Kak Ridwan yang emang orangnya pekerja gitu kan, terus di lockdown jadinya agak Iya, gelisah aku lah. pernah Kayak meronta-ronta gak sih jiwa? Pengen gerak. bayangin berat badan aku di situ 88. Oh my god, Sekarang karena apa-apain. sekarang 70. Wah, berarti bener-bener itu banget ya Berpengaruh. perbandingannya ya. Iya, itu lebih kayak apa ya? Emang syuting gak bisa lagi gitu lah kan tahun-tahun Betul, lalu. betul. Gitu. Sekarang alhamdulillah masih nyanyi-nyanyi, ngisi acara segala macam. Alhamdulillah lah. Sekali libur sehari kerja sehari, libur sehari kerja sehari, gitu-gitu. Terus manajemen waktunya baik juga ya berarti kayak gitu. Manajemen waktunya. Terus nih berarti nih Kak, kayak misalnya kan banyak nih mungkin teman-teman di sini juga yang kayak misalnya pendengar dari podcast ini juga kayak yang punya kesibukan juga yang mungkin apa ya, sibuk atau bekerja dan sebagainya nih. Nah, tips dari Kak Ridwan sendiri nih supaya teman-teman pendengar podcast ini ya bisa memanajemen waktu tuh seperti apa sih Kak? Yang pertama yang paling penting jaga kesehatan. Karena kesehatan yang paling penting ya. Kalau udah nggak sehat susah kerjanya ya kan. Betul. Bisa produktif juga kalau udah nggak sehat ya. Produktif. Yang kedua lebih banyak bersyukur, serius deh, lebih banyak bersyukur. Karena banyak orang yang nggak punya kesempatan kayak kita, gitu loh. Banyak orang yang nggak punya kesempatan kayak kita, jadi kayak kita sekarang dikasih kesempatan oleh Tuhan, dikasih rezeki segala macam. Ya jalanin aja, lebih kayak ikhlas. Aku anaknya lebih kayak ikhlas sih, lebih kayak selagi bisa aku ngejalaninnya, aku jalanin. Yang pertama disiplin juga, disiplin itu penting banget. Karena kita di dunia kerja itu kalau nggak disiplin orang juga kayak apaan sih gitu loh. Betul. Iya. Nah itu aku bilang tadi lebih baik capeknya kerja daripada capek jadi pengangguran. Ya bener banget, gitu. bener banget. Berarti poin yang dari Kak Ridwan ini tentang time managementnya itu yang penting ikhlas, terus jaga kesehatan paling utama, Iya, betul. sama disiplin jangan lupa. Karena kalau kita nggak disiplin itu pasti udah diremehkan lah ya sama Iya. orang lain. Kita nggak dipakai deh kalau kita nggak disiplin kayak gitu. Kayak Betul gitu. banget. Disiplin itu penting banget soalnya kita kan kerja sama orang ya dan melibatkan banyak orang gitu loh, saling menghargain aja begitu. Bener-bener. Wah itu pengalamannya bener-bener keren banget ya Za. Keren banget. Karena Ini- bener-bener dari yang kerja apa aja diterima, dilakukan tanpa adanya kata gengsi sampai akhirnya tuh sesukses ini gitu. Alhamdulillah. Dan Oke. pastinya nanti akan terus berkembang. Amin ya rabbal alamin. Gengsi itu jangan dipakai deh, Iya serius bener, deh. Betul, gengsi tuh ibaratnya apa Deh, ya? serius deh. Malah matiin kitanya sendiri gak sih? Jadi bumerang buat kita sendiri kalau Betul gengsi itu banget. bener-bener. Gengsi itu biar apa? Biar terlihat keren. Enggak, kamu itu terlihat keren bukan karena gengsi kamu. Kamu itu terlihat keren ketika kamu bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tuh. Quotes lagi nih di sini. Harus ditulis nih quotesnya nih, wah. Operator Tulis ya, jangan lupa nih. Emang iya kan? Kita tuh dihargain orang bukan karena kita anak presiden lah, anak apalah segala macem lah. Kita orang biasa aja bisa dihargain orang karena kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa membedakan sama satu sama lain. Paling penting itu sih, gak usah ngebedain antara si Iya. kaya, si miskin, antara suku ini dengan suku yang Karena lain. aku awalnya masuk ke kampus ini aku nggak punya teman tahu. Mereka takut berteman sama aku. Wah, kenapa tuh? Mungkin mereka kayak itu kali yang nggak enak kali ya. Oh mungkin iya sih. Dan mereka udah ngejudge aku itu kayak ini anak nggak bakalan bisa ditemenin, sombong gitu tuh. Wah, Udah mau ada salah gitu. banget. Nah. Kita baru ketemu beberapa menit aja udah ngerasa bahwa wah enggak gak ada kata sombong tuh. Ujung-ujungnya aku yang ngedeket. Aku lebih kayak yang berbaur sama mereka. Oh, udah datang ke rumah 20 orang ke rumah tiap hari main-main. Udah main ya berarti udah tahu enaknya nih berarti mereka nih. Oke, gak kerasa banget ya ngobrolnya udah lama gini. Nanti undang kita lagi dong. Oh, aku, boleh. Nabila,
Aulia bacot-bacotan tuh. Boleh berarti supaya lebih Dicatat ramai lagi ya nanti. Kita atur waktunya. Nanti tolong diatur nih supaya 3 orang itu nanti diundang lagi buat ngobrol-ngobrol Karituan bisa aja udah. Oke, siap. Langsung dijawab siap. Oke, siap. Tapi waktunya nih bisa gak nih? Berarti harus nyocokin Mungkin waktunya 3 orang nih langsung. 2 kali lipat kali ya waktunya. Enggak cuma segini doang. Karena sebenarnya masih banyak sih yang ingin aku tanya-tanyain dari Karituan. Karena seru banget ya Seru ngobrol banget sama ini Karituan kita. walaupun baru pertama kali ketemu nih aku dan Huda sama Karituan. Kita termotivasi juga Kayak gitu. nih. Oke. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari Karituan. Jangan gengsi, ikhlas, jaga kesehatan dan disiplin itu. Bersyukur juga poin pentingnya. Bersyukur. Iya, betul. Nih Karidwan nih supaya teman-teman bisa tahu tentang Karidwan bisa dikasih tahu IG-nya Karidwan tuh apa, nanti akan ada di sini nih. Dari tadi di sini terus ya? Di sini. Apa nih Karidwan? Nama IG aku itu Lida_Ridwan17. Oke. Lida_Ridwan17. Jangan lupa di follow ya, Jangan lupa teman. di-follow. Oke. Buat lihat Sama kegiatan Teh Aja udah di akhir acara ini. Oke, terima kasih. Silakan Ja. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast Esa Unggul hari ini. Jangan lupa saksikan di IGTV Univ_Esa Unggul, di Spotify podcast Esa Unggul, dan di YouTube channel Universitas Esa Unggul Jakarta. Oke, saya Muhammad Nurhuda undur diri. Saya Ridwan Lida. Dan saya Heza. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selanjutnya. Bye-bye. Bye.